So, balik lagi di podcast kita hari ini. Pagi ini kita akan mengulik mengenai bagaimana sih cerita awal dari CV Aristo Makmur sendiri. Tentu saja aku nggak akan sendirian karena kita spesial hari ini ditemenin sama General Manager dari CV Aristo Makmur sendiri. Halo, selamat pagi Pak Dewan. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bagaimana nih Pak Dewan kabarnya? Alhamdulillah Sisa, baik, sehat, semangat pokoknya. Semangat. Sisa gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Semangat juga untuk hari ini karena ketemu sama Pak Dewan langsung nih. Oke, Pak Dewan gimana sih? Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kalau saya sih sibukan, alhamdulillah banyak aja. Oh, alhamdulillah apa aja nih Pak? Ada beberapa usaha juga kan selain Aristo, tapi yang fokus saya tetap Aristo. Iya. Ada juga ada tempat wisata juga, ada toko juga. Jadi keseharian memang saya banyak kesibukan. Oh, iya, tapi betul. tetap nomor satu Aristo. Oke. Berarti kesibukannya tetap banyak ya Pak ya, tapi yang fokus tetap di Aristonya. Pastilah. Ya. Pasti Aristo itu butuh banyak energi, butuh banyak pemikiran. Ya betul. Makanya kita nggak bisa main-main karena di sini tanggung jawabnya kan sama orang banyak. Iya. Tanggung jawabnya sama orang banyak dan nggak cuma di wilayah kita, tapi memang customer Aristo itu kan dari Sabang Sudah banyak ya Pak, iya betul. Oke. Tadi udah di-spill sedikit nih mengenai customer yang udah banyak, udah meluas ya. Boleh nggak sih Pak diceritain sedikit apa sih pabrik Maklum Skincare dan Herbal sendiri? Mungkin kan banyak yang belum tahu juga nih, orang-orang awam yang mungkin mau bergabung tapi masih bingung, apa sih Maklon itu? Jadi gini ya, Maklon itu gampangannya gini. Jadi perusahaan yang kita itu membuatkan produk orang lain secara legal dengan kita formulasi, dengan kita buat sebaik mungkin mulai dari bahannya, resepnya, packagingnya, sampai dengan produksinya, legalitasnya pun juga Badan POM-nya, hakinya kita buat. Kita buatkan sesuai dengan customer yang inginkan produk itu pengen seperti apa gitu. Katakanlah misalkan ya, pengen untuk herbal ya, katakanlah dia untuk stamina pria. Jadi customer ingin ini produk yang bagus Kak untuk menambah stamina pria beraktivitas sehari-hari. Itu kita kan ada resep. Ya, betul. Ada resep yang turun-temurun karena perusahaan Aristo ini sebenarnya anak perusahaan dari perusahaan yang lain yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Kita buatkan itu stamina pria itu, terus kita buatkan, kita kasih ke customer sampelnya seperti apa. Setelah cocok, kita buatkan produknya, kita daftarkan BPOM-nya, kita hakikan, kita uji lab juga. Jadi nggak main-main di sini kan. Jadi langsung secara serius juga ya Pak? Iya, kita uji lab kan. Ada uji juga memang karena produknya ini juga sudah diuji cobakan ke tim-tim kita. Jadi kalau udah jadi, kita buatkan produknya, kita produksi, baru kita pasarkan ke customer. Tetapi di sini yang perlu digarisbawahi, kita tidak menjual produk ini. Oh iya, betul. Itu yang menjual adalah customer kita. Betul. Kita hanya membuatkan. Hanya menyediakan produksinya saja. Ya, gitu. Produknya kita buatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Produknya kita produksi, tapi tentu saja kita kan ada ciri-ciri yang membedakan kita dengan perusahaan yang lain. Karena kita ini kalau perusahaan lain kan paling baru berapa tahun sih. Kalau kita ini dari tahun 80-an sudah berkecimpung di bidang ini. Ya, sudah lama juga ya Pak berarti hitungannya? Lumayan lama lah, dari kita ini generasi kedua. Jadi kalau ibu saya ini, orang tua kami ini sekitar 80-90 tahun, nah, usia perusahaan ini mungkin ya tidak jauh dari. Iya betul, sudah lama pastinya. Jadi itu bisa dibilang Maklon sendiri, pabrik Maklon sendiri ini tuh seperti apa ya namanya tangan di balik layarnya gitu ya Pak.
Jadi yang kita tetap menyerahkan kepada customer inginnya yang seperti apa. Kita juga membantu untuk perizinannya juga. Iya. Kuncinya gini ya, kuncinya ya. Ya. Kuncinya adalah kepuasan customer. Customer pengen produk seperti apa? Kalau kosmetik ya, pengen brightening, pengen whitening. Nah itu kita buatkan sesuai resep kita, sesuai dengan riset kita. Mereka seperti apa kita buatkan maksimal di situ. Jadi katakanlah pengen putih, putih ya tetap pakai proses lah, nggak mungkin nanti putih seketika itu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan kan enggak. Paling enggak kelihatan 2 sampai ya betul. Karena kadang kayak gitu tuh kita cuma kemakan marketingnya aja Pak. Iya kan. Kalau iklan-iklan kosmetik sekarang kan kayak gitu. Bisa apa kita bisa putihin selama 1 minggu kayak gitu kan. Tapi ya sebenarnya kayak gitu balik lagi ke apa penggunaan sehari-hari juga gitu. Iya, karena gini yang perlu diketahui untuk produk Maklona Aristo itu untuk herbal. Kalau herbal mungkin bisa lebih cepat ya kelihatannya. Kalau untuk kosmetik itu tentu saja kan semua itu butuh proses, butuh waktu ya. Nggak seperti krim-krim zaman dahulu yang dalam waktu singkat itu langsung merubah. Langsung ada efeknya. Langsung ada efek, seketika langsung putih. Dalam waktu 1-2 minggu, 1 bulan langsung putih itu kan tanda tanya malah. Iya betul. Sesuatu yang instan itu pasti ada efek samping. Udah hukum alamnya seperti itu. Iya betul. Dan di sini peran dari Aristo ini kita kan sudah hasil risetnya sudah banyak dan tidak diragukan lagi. Tapi ya memang butuh proses ya. Betul. Dan customer juga kan kita ajak untuk mencoba produknya sendiri ya Pak ya. Karena dari sampel itu kita jadi tahu nih, oh emang perkembangannya kalau misal kita mau produk brightening atau whitening emang agak lama, tapi emang ada hasil gitu. Dan yang jelas ini permanen juga, nggak cuma. Iya betul. Kalau cepat, pengalaman kami itu kalau pakai cepet biasanya kan kadang kalau ibu-ibu itu di kampung-kampung itu mukanya ada yang blendong-blendong. Blendong-blendongnya apa ya bahasanya? Jerawat apa? Kayak flek. Oh ya flek. Saya orang Jawa. Iya nggak apa-apa. Blendong-blendong campur-campur ya bahasanya aja. Nah itu kan biasanya termakan dengan produk-produk instan yang cepat gitu, tapi efek sampingnya jangka panjang. Iya betul. Ada flek-flek, ada bekas-bekas flek yang itu susah sekali untuk dihilangkan itu susah. Kalau tanpa konsultasi dokter dengan penanganan yang sebenarnya biayanya malah lebih mahal itu. Iya betul. Itu kalau di Aristo saja walaupun prosesnya lama bisa dibuktikan kok Zak. Iya. Bisa dibuktikan. Nanti di 8 minggu pasti ada perubahan. Bisa dibuktikan, saya bisa jamin. 8 minggu, tapi nanti jangka panjang. Jangka panjang nggak ada efek sampingnya. Terus saja juga proses ini juga nggak langsung instan, langsung celing gitu, Zak. Iya betul, kalau kayak gitu malah takut nggak sih Pak? Produk yang langsung kasih efek secara instan tuh kan juga bahaya juga ya sekarang tuh. Ya pasti itu. Kalau kita aman, karena kita juga di sini kan juga legal. Kita sudah mengantongi CPUTB, CPKB dari BPOM. Tentu saja kita juga diawasi dan di sini kita rutin kan ada kunjungan BPOM setiap tahun, ada kedatangan sidak ke tempat kami. Tentu saja kita nggak berani lah macam-macam bahan-bahan yang kita pakai yang ada rujukannya. Kalau di herbal ya ada rujukan hasil risetnya juga ada. Kalau di kosmetik juga tentu saja yang sewanya lengkap juga semuanya, dan pasti kita sudah halal halal Nah ini halal itu kan tuntutan ya sekarang ya, mau nggak mau kita ngikuti zaman. Jadi memang halal, alhamdulillah halal. Pabrik kita sudah ada halal dari pabrik. Menarik ya cerita hari ini. Oke. Kalau tantangan terbesar dari pabrik sendiri itu apa sih Pak? Dari pendirian Maklun ini mungkin dari awal berdirinya sampai sekarang. Historinya itu ya? Oke, iya. Sorry. Panjang ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke.
Aku cerita dulu ya. Sebenarnya gini, Zah. Perusahaan ini itu anak perusahaan dari perusahaan kami, orang tua kami yang bernama Pabrik Jamu Sabtu Palon. Oke. Lokasinya di Muter. Ya. Nah, itu sekitar tahun 80-an itu sudah berdiri. Karena Muter ini kan pusatnya herbal, pusatnya jamu di Indonesia. Iya, betul. Itu sudah berdiri. Nah, karena seiring berjalannya waktu kita yang butuh pengembangan lagi, mengikuti zaman. Iya. Zaman seperti apa kita nggak mengikuti itu. Kalau kita istilahnya melawan, ya hancur. Mau nggak mau kita ngikuti. Makanya di sini kami itu mengembangkan sayap di bidang herbal dalam bentuk kapsul dan pil yang terbaru pil, ada juga cairan obat luar seperti obat gosok seperti itu, terus ada juga cairan obat dalam seperti madu, itu kita sebenarnya juga bisa buat. Kita kembangkan di OT di situ, di herbalnya dan kosmetik, karena tuntutan sekarang itu orangnya pengennya glowing, Iya, gitu betul. kan. Orang pengennya kan good looking itu kan istilahnya, iya, sekarang betul. good looking gitu kan, kayak gitulah. Dari dasar itu kita buat perusahaan ini. Perusahaan itu akhirnya kita buat saat itu di tahun kita mulai merintis itu di tahun 2017. Di tahun 2017 bangunnya mulai dibuat. Oke. Bangunnya mulai dibuat. Buat dan masuk izin berjalan sekitar 2 tahun. Di tahun 2020 izinnya keluar, alhamdulillah. Tahun 2020 saya ingat itu bulan Januari. Dan bertepatan, alhamdulillah dan innalillahi juga ini. Aduh, gimana nih? Karena bertepatan juga dengan pandemi COVID-19 Oh ya. iya, benar. Wah, di sini tuh saya sebagai pelaku ya, jadi saya tuh bingung juga. Nah, ini perusahaan mau kita bawa kemana? Sedangkan saat itu semua kondisi itu lagi berat-beratnya. Iya, betul. Saya tuh bingung mau apain gitu. Akhirnya awalnya kita kekeh di membuat produk sendiri dengan brand kita sendiri. Saat itu kita buat hand sanitizer. Oh iya, benar. Karena Hand sanitizer. sedang pandemi ya, yang Iya. paling dicari emang hand sanitizer. Hand sanitizer. Nah, di proses itu, walaupun sebenarnya dari tim kita, dari apoteker kita juga, Pak, nggak usah buat ini. Nanti kalau buat ini itu, Pak, ini nggak ada izinnya. Wah, takut juga kan, tapi Iya, kan betul. pemerintah juga mendukung kan, ternyata di saat itu hand sanitizer tidak legal pun tidak apa-apa. Yang penting menjaga kesehatan masyarakat. Nah, kita buat itu dulu. Buat itu, yang penting perusahaan ini tetap jalan gitu kan. Baru izin keluar, terus pandemi. Waduh, gimana ini? Jalan aja belum kok. Iya. Jalan aja belum. Nah, ini sudah dapat Langsung udah dapat warningnya. cobaan. Wah, Iya. ngeri banget itu. Akhirnya dari situ kita kata, pokoknya perusahaan ini saya sebagai pemegang kebijakan mau nggak mau ini jalan, harus jalan, entah bagaimanapun jalannya. Kita mulai riset-riset, kita mulai membuka catatan-catatan dari keluarga. Ini kan ada itu catatan jamu-jamu dari perusahaan induk kami itu. Iya. Kita bakukan, kita racik sedemikian rupa menjadi produk untuk daya tahan tubuh. Setelah itu kita daftarkan. Tetapi tidak semudah itu ternyata daftar itu. Dari daftar bulan Januari sampai Februari itu izin itu baru keluar setelah 8 bulan atau 9 bulan. Kalau tidak salah antara 8 sampai 10 bulan setelah itu. Iya. Itu baru produk pertama kita keluar yang herbality. Oh iya, iya. Nah, prosesnya seperti itu. Terus kita mulai setelah itu ada produk, kita kekeh diproduksi sendiri di produk kosmetik Apu Sirih ini.
Terus setelah itu kok dilihat-lihat kok zaman semakin berkembang. Ya betul, zaman semakin berkembang. Apalagi skincare itu semakin berkembang sekali. Zaman semakin berkembang. Kenapa kok kita tidak melihat perkembangan media sosial? Kenapa kok kita tidak menerima customer ini yang ingin maju? Karena kita komitmennya kan nggak cuma kemajuan itu untuk kita sendiri, Ya betul. tapi bermanfaat untuk orang lain juga. Karena kan hidup itu kan selain kita itu hasbunallah kan juga hasbunannas. Ya betul. Jadi memang harus imbang antara fit dunia wal akhirat, itu kan imbang. Makanya kita teman-teman customer dari Sabang sampai Merauke yang mau buat produk, kita terima maklon di situ, titiknya itu di situ. Okay. Jadi awal mula dari sebuah maklon sendiri ya? Iya. Kita punya resep puluhan tahun. Kita punya sumber daya. Kenapa sih kita nggak mensupport teman-teman ini yang mau membuat produk, maju? Ini resep jelas kok. Ini resep juga pasti bisa dipertanggungjawabkan, Ya, legal betul. semuanya, dan berkhasiat. Iya. Dari situ, alhamdulillah maklon-maklon ini semakin berkembang. Kita setelah itu masuk di era digital ya, bukan era digital, sebenarnya udah era digital sih, cuma apa, kita lebih mendigitalkan. Ya, Alhamdulillah mulai masuk ke situ. Sekarang alhamdulillah sudah bisa full digital. Ya betul. Cukup inspiratif sekali ya tadi ceritanya dari mungkin paling itunya tuh pandemi ya Pak, untuk tantangannya sendiri. Mungkin ada pertanyaan dari yang lagi live. Oke. Kemudian ada nggak sih Pak momen spesial yang mungkin diingat dari awal berdirinya Aristo sampai sekarang? Momen spesialnya? Ya mungkin ada apa? Apakah ada kunjungan dari mana yang mungkin berkesan? Momen spesialnya gini, Cak. Awalnya itu saya itu tidak pernah terpikir bahwa saya akan menjalankan sebuah perusahaan. Oke. Saya tidak ada pikiran sama sekali seperti itu. Tapi ketika perusahaan ini dibuat, Dewan, ini jalankan. Itu tanggung jawab. Kredibilitas saya itu di situ. Saya bisa apa enggak? Saya dipercaya orang apa enggak? Lah titiknya itu di situ. Karena kepercayaan orang itu kan nomor satu. Iya betul. Jangan sampai dikecewakan. Bisa atau enggak, entah jungkren jempalik, entah selulup, nyemplung banyu, nyemplung segoro, bagaimanapun caranya itu harus berjalan. Iya betul. Padahal latar belakang saya pendidikan ya, saya sarjana pendidikan. Waduh. Saya bukan sarjana ekonomi atau pernah memegang perusahaan, enggak. Alhamdulillah di titik itu saya berjanji bahwa saya bisa. Alhamdulillah bisa kok, kita ngikuti. Sekarang tuh semua mudah, pakai internet. Iya betul, apa aja ada di internet. Nah, semuanya gampang lah pokoknya, asal kita mau berusaha. Jadi ya sama halnya belajar dari awal juga ya Pak, karena kan bukan di bidangnya nih, terus terjun ke dunia ini baru juga kan. Iya, manusia itu kan kodratnya makhluk belajar kan. Iya betul. Jadi mau enggak mau ya belajar. Saya bukan di bidang itu, saya belajar dari situ. Bahkan saya herbal tidak tahu awalnya, saya kosmetik saya tidak tahu. Sedangkan kosmetik dan herbal itu kalau daftar Badan POM itu kan anak-anak apoteker itu kan semua bahasanya ilmiah deh. Kosmetik bahasanya Inggris semua itu. Saya agak pusing awalnya, tapi ya lama-lama mau nggak mau setiap hari bergaul dengan teman-teman ini kan ya saya paham dengan sendirinya. Saya juga belajar baca-bacalah referensi, ikut pameran kayak gitu. Dengan segitu lingkungannya tercipta, saya pun bisa masuk. Ini tak minum boleh? Boleh silakan Pak. Ya. Boleh diminum. Jadi intinya tuh jangan malas untuk belajar ya. Karena ya
dari hal-hal yang mungkin kita aja nggak expect akan sampai di titik ini tuh akan tercapai juga ketika kita mau belajar gitu. Saya itu jadi inget waktu kuliah itu dosen saya itu bilang seperti ada satu buku namanya Pendidikan Sepanjang Hayat. Jadi kita itu dari kecil sampai masuk liang lahadi ya belajar terus. Itu belajar bisa di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Itu bahkan pada lingkungan sekitar kita, pada alam pun kita belajar di situ. Nah, kalau kita itu modal dasarnya pemikiran kita udah open kayak gitu, udah terbuka. Nah, itu mau ngapa-ngapain, mau ada apa namanya lingkungan baru, tantangan baru kita siap. Pokoknya semangat dulu belajar. Ya. Jangan malas untuk belajar. Oke. Jadi kemudian kalau untuk harapan untuk pabrik ini sendiri dari Bapak apa? Aristo itu harapannya ya. Yang jelas awal mula dibuat ini kebetulan dipasrah nih ke saya itu dikasih tanggung jawab ke saya itu kan hanya berwujud bangunan katakanlah itu. Ya. Harapan kami, harapan saya sendiri itu ini nggak cuma jadi perusahaan yang dengan level seperti ini, tapi berkembang jadi level nasional bahkan internasional dengan tetap menjaga budaya-budaya, dengan tetap menjaga tradisi-tradisi dari keluarga kami dari turun temurunnya ya Pak. itu yang kita melestarikan herbal itu. Jadi nilai plusnya di situ. Kami ingin perusahaan ini lebih besar lagi, tapi tetap menjaga dengan kaidah-kaidah yang sudah berjalan, budaya-budaya keluarga, budaya-budaya yang sudah berjalan. Karena resep-resep yang sudah ada perusahaan lama itu kan ya laku kerasan itu. Ya, kenapa betul. kita tidak istilahnya kita tidak bentuk wujudnya, istilahnya sediaan yang lain, kalau bahasanya sediaannya. Jadi katakanlah kalau di sana sediaannya berbentuk serbuk, kalau di sini sediaannya berbentuk kapsul atau cukup menarik ya untuk obrolan kali ini. Mungkin yang terakhir nih, apakah ada pesan untuk para pendengar di rumah? Udah terakhir tuh nih. Iya, nggak terasa. Wah, saya itu masih ceritanya ini biar apa? Oke, kalau pesennya ya. Oke, kalau pesennya sih yang jelas buat teman-teman ya, buat seluruh customer dari Sabang sampai Merauke, buat yang ingin memakai atau bahkan bekerja sama dengan Aristo, itu nggak usah ragu lagi. Nggak usah mikir panjang, ini perusahaan itu beneran nggak sih gitu. Ini produknya itu berkhasiat apa enggak sih? Itu sudah jelas, dibuktikan dari perusahaan kami itu sudah puluhan tahun berkecimpung dalam bidang ini. Dan sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sudah dikonsumsi banyak orang, bahkan saya pernah itu jalan-jalan ke Malaysia. Produk jamu dari kami itu ada. Oh, udah sampai Malaysia ya? Ada. Singapura juga ada. Pasar gitu ada. Saya tidak tahu kok bisa sampai sejauh itu. Itu. Saya kok heran. Berarti itu tandanya apa? Tandanya kita dipercaya. Gitu. Iya, betul. Kita dipercaya bahkan memang bermanfaat. Itu enggak cuma asal bikin aja. Enggak, kita asal kalau bikin kan niru gampang Iya, kerja. betul, niru mah gampang. Kalau kita ya memang bermanfaat. Tapi ada kualitasnya. Ada kualitas, kita juga pakai bahan alami. Ya, dan kita ini bahan dari tani langsung. Jadi benar-benar alami. Iya, kita enggak istilahnya ekstrak itu kita ngekstrak sendiri. Kita enggak
beli ekstrak yang semuanya ya, ada beberapa yang kita memang pengadaan gitu. Tapi terus kita banyak yang kita, makanya jangan ragu-ragu kalau ingin bekerja sama, ingin maklon ke Aristo. Pokoknya kalau pengen maklon buat produk secepatnya, nggak usah ragu lagi. Ya, karena kita akan membantu segala permasalahan dari mulai perizinan sampai mungkin perizinan haki dan juga BPOM. Ya. Terima kasih Pak Dewan untuk Ya. hari ini. Sama-sama. Mungkin semoga kita akan bertemu lagi di next episode dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Dan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya. Audio Jungle.